Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Lian di podcast animasi misteri. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Bang Abel. Di sini dia akan menceritakan kisah-kisah yang pernah dia alami teman-teman. Nah Bang Abel silakan bercerita. Perkenalkan, nama saya Abel. Nah, di sini saya mau menceritakan tentang kisah misteri saya. Yaitu, singkat cerita, waktu itu saya bekerja di sebuah PT, di sebuah perusahaan. Nah, di mana perusahaan itu memiliki banyak tanaman-tanaman yang besar. Nah, di perusahaan itu nggak cuma satu atau dua orang yang pernah mendengar ataupun melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, saya juga pernah mengalami teman-teman. Jadi waktu itu saya punya pekerjaan yang begitu banyak dan terpaksa saya harus lembur. Nah, di saat saya lembur, di situ banyak sekali gangguan-gangguan teman-teman. Di antaranya ketika saya menghadap selatan, nah di belakang saya itu berisik, kayak ada yang pintu digebrak-gebrak atau apalah segala macam, banyak banget. Tapi ketika saya menghadap ke belakang itu sepi, nggak ada. Dan ketika saya menghadap ke selatan lagi, itu begitu lagi. Begitu terus kejadiannya berulang. Setelah saya lihat jam, ternyata jam itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Itu pukul 12 malam. Nah itu terus pas besoknya itu rekan kerja divisi saya yang di depan itu dia foto-foto teman-teman, foto-foto. Nah, pas itu dia lihat hasilnya, ternyata di belakangnya itu ada sosok semacam genderuwo. Nah, akhirnya dicari tahu itu sosok apa, karena teman-teman juga pengen pada tahu. Di-share banyak dan diperbesar juga, dilihat di laptop. Ternyata benar itu sosok genderuwo. Dan gak lama ada teman yang kesurupan dan dia minta itu foto cepat-cepat dihapus. Dan akhirnya semua juga menghapus sepertinya fotonya. Dan setelah itu saya juga punya pengalaman waktu saya belum married dulu. Saya main ke rumah calon istri saya, main, dan nggak kerasa itu pulangnya larut malam teman-teman. Itu udah sekitar jam 12 lewat gitu, nggak kerasa gitu kan, nggak kerasa, tahu-tahu sudah jam 12 lewat. Akhirnya saya pulang. Nah, di jalanan itu emang suasananya mencekam banget, sangat mencekam. Saya juga kan sendiri, saya kebetulan posisinya saya jalan kaki teman-teman, saya jalan kaki. Nah, tiba-tiba dari sebelah kiri itu emang sawah, itu sawah, dan di tengah sawah itu seperti ada suara kakak saya memanggil nama saya gitu. Saya juga bingung kan, masa jam 12 lewat gitu kan, ada suara mirip banget kakak saya manggil nama saya. Nggak mungkin kakak saya kan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjalan karena saya yakin itu bukan kakak saya yang manggil. Saya memutuskan tetap berjalan, dan berjalannya itu antara pengen lari tapi pelan juga, soalnya takut dia ngejar juga. Nah, itu rambut saya berasa kayak dijambak-jambak teman-teman, karena saking merindingnya gitu, saya berasa kayak dijambak. Akhirnya saya berjalan tapi seperti lari gitu. Itu benar-benar saya takut. Dan sampai di rumah pun saya cerita dengan kakak saya, ya akhirnya semua juga pasti menilai
ya lo sih pakai jalan gitu kan, sedangkan kendaraan ada gitu. Memang posisinya saya lagi pengen jalan kaki gitu kan, kebetulan kan dekat juga itu teman-teman. Dan waktu itu sampai rumah pun akhirnya saya duduk di pos gitu, di pos di depan rumah saya kebetulan ada saung, ada pos. Nah di situ kakak saya emang hobinya dia kan nyari burung gitu kan, hobinya dia nyari burung, akhirnya dia nyari burung. Nah kebetulan itu pas habis hujan, posisinya habis gerimis, akhirnya dia nyari-nyari gitu kan ke sawah-sawah. Nah pas banget dia lagi nyari-nyari, itu ada suara anak burung teman-teman, ada suara anak burung, diikutin sama dia, dicari sama dia, diikutin terus, akhirnya ketemu. Wah ini dia nih gitu kan, dari sini nih arahnya nih. Dan pas dia nengok, itu ada pohon pisang yang habis ditebang, dan tiba-tiba asal dari situ, dan bukan anak burung teman-teman, ternyata suara kuntil anak. Nah itu pohon pisang itu berputar, dia ikutin arahnya, kuntilanak itu ngikutin si pohon pisang muter itu. Dan kakak saya pun kaget, dan dia memutuskan untuk berlari karena dia kan panik juga gitu. Dia juga sangat panik banget gitu kan. Akhirnya dia lari, dan nggak kerasa dia tuh ngelompatin tembok. Emang waktu itu kan kalau mau masuk ke sawah itu kan ada tembok sekitar berapa meter gitu. Dia nggak kerasa dia ngelompatin itu, saking dia takutnya gitu kan. Dan sampai di rumah dia cerita sama saya, dia bilang, lo tahu nggak gua dari mana? Tahu, abis nyari burung. Iya. Terus ketemu burungnya, kata saya gitu kan. Enggak, ternyata itu kuntilanak. Dan kita pun langsung pada berlarian, lalu masuk ke kita panik juga. Dan kepanikan itu ya emang membuat kita ya sedikit takut gitu ya gitu. Namanya kita kan menyangka itu kan anak burung, pas tiba-tiba pas disamperin itu kan ternyata bukan gitu kan. Jelas panik, sangat panik sekali. Oh iya Bang Abel, apakah ada cerita misteri lagi selain yang tadi? Ada. Nah jadi tadi kan saya pernah cerita bahwa saya pernah kerja di sebuah perusahaan gitu, PT lah gitu kan. Nah jadi emang tempat saya kerja itu lembab sekali gitu kan. Nah saya juga pernah dengar katanya kalau udara lembab itu kebanyakan sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata gitu kan. Nah akhirnya saya juga banyaklah diceritakan oleh teman-teman kita yang pernah melihat gitu kan, di lokasi saya itu. Katanya itu sosok itu perempuan gitu, sosoknya perempuan, tapi dia tidak mau menampilkan wajahnya. Banyak teman-teman yang melihat, tapi dia tetap tidak mau menampilkan wajahnya gitu. Sedangkan saya yang bekerja di area itu, saya tidak pernah melihat sosok itu gitu teman-teman. Baik siang, sore, ataupun mau maghrib, saya tidak pernah gitu. Ya mungkin untuk merasakan kehadirannya ya mungkin ada gitu kan ya, merinding-merinding gitu, tapi saya tidak pernah melihatnya gitu dengan jelas gitu. Dan suatu hari teman-teman, akhirnya saya melihat lewat mimpi teman-teman. Saya melihat lewat mimpi. Di situ sangat jelas, memang benar ada sosok perempuan, dan dia tidak mau menampilkan wajahnya. Dan itu lokasinya benar yang diceritakan oleh teman-teman saya, yaitu di belakang tempat saya bekerja. Itu sangat jelas sekali saya mimpi itu gitu teman-teman. Dan sosok itu pun ternyata sering ikut dengan saya sampai ke rumah teman-teman, sering ikut saya sampai ke rumah. Dan istri saya pun sering melihat dia ketika tidur gitu ya, tapi mimpi, tapi kayak bukan itu ya, kalau bahasa kita tuh direp-rep lah gitu. Istri saya sering direp-rep makhluk itu
itu gitu, makhluk itu gitu teman-teman. Dan istri saya pernah melihat kalau sosok itu ada di samping saya gitu. Terus sosok itu ada di dekat pintu. Yang jelas istri saya sering melihat dia gitu teman-teman. Tapi emang benar perempuan, tapi dia tidak mau menampilkan wajah teman-teman. Dan sampai sekarang pun saya nggak tahu makhluk itu masih ikut saya atau tidak, saya tidak tahu. Tapi sepertinya alhamdulillah sekarang sudah normal gitu teman-teman, tidak pernah terdengar lagi makhluk itu ikut dengan saya gitu. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Oke, terima kasih buat Bang Abel yang sudah menceritakan kisah-kisah misterinya, kisah-kisah misteri yang pernah Bang Abel alami. Dan sukses terus buat Bang Abel, sehat selalu buat Bang Abel. Dan buat teman-teman, buat yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa tonton terus video-video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman dan